Nih Bang, saya nih tertarik datang ke apa nih sekretariat PKSS luar biasa malam nih. Ini dibagi buku ya luar biasa, dari cover saja kita sudah nengok. Muhammad Rudi, Bapak Pembangunan Kota Batam. Siapa nak sanggah? Siapa nak sanggah, Bang? Saya mau tanya nih Bang Dr. Rafiq, selaku akademisi tentu melihat jauh lebih cermat daripada kita orang biasa-biasa nih kan? Apa ya Bang cerita macam mana boleh terpikir nak buat buku nih? Oke, baik Bang Tarmizi. Kita sepakat dulu bahwa salah satu putra terbaik nasional yang ada di Kepri adalah Haji Muhammad Rudi. Sepakat tidak? Sepakat. Nah, saya kira itu tidak dibantah. Betul. Mengapa saya katakan salah satu putra terbaik? Dari sekian banyak wali kota, sekian banyak pemimpin di Batam ini, dialah yang menunjukkan Batam menjadi kota yang baru, kota modern, dan sekarang dapat dinikmati semua oleh warga Batam. Betul, betul. Itu yang pertama. Ada narasi yang saya dengar bahwa pembangunan di Batam itu hanya casing. Jadi gini, bahasa itu atau narasi itu boleh jadi dikeluarkan oleh orang-orang yang takut kalah sama Pak Rudi. Dan itu saya bisa pastikan. Iya. Pak Rudi ini bukan casing. Suruh mereka jalan dari bandara ke Batu Ampar. Siapa yang bisa menyangka itu? Dan bukan hanya pembangunan infrastruktur, pembangunan di segala aspek di Batam ini semua perlu dibangun. Oke? Jadi infrastruktur hanya salah satu bukti, salah satu contoh bahwa memang Pak Rudi komitmen dengan kepemimpinannya dari awal bahwa dia ingin menjadikan Batam sebagai kota modern, ingin menjadikan kota Batam sebagai kota yang baru. Saya kira itu. Gimana? Cuman ya sama. Artinya dengan adanya salah satu oknum yang mengatakan bahwa pembangunan Batam cuma casing, kan gitu. Jadi menurut Pak Dokter sebagai pengarang buku Muhammad Rudi Bapak Pembangunan Kota Batam sudah terjawab sebenarnya gitu. Jadi saya juga mau mengatakan bahwa beliau adalah salah satu pemimpin yang visioner. Betul. Patut dicontoh dengan pemimpin yang ada di Kepulauan Riau. Tepuk tangan. Wah, gue terkait dengan buku ini saya tulis sekitar 7 bulan lamanya. Isinya adalah tentang keberhasilan Muhammad Rudi dalam pembangunan semua aspek, semua bidang, bukan hanya infrastruktur. Dan teman-teman bisa baca semua. Ini menunjukkan bahwa saya menulis ini tanpa disuruh oleh Pak Rudi, tanpa diperintah oleh Pak Rudi, tanpa siapa sama anak buahnya. Ini sebuah kesadaran berarti, Pak Dokter. Sebuah kesadaran, dan memang ini fakta, realita yang ada. Memanggil saya secara moral bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Rudi ini harus dibaca oleh generasi 10-20 tahun yang akan datang. Jadi pembangunan ini bukan hanya dapat dirasakan oleh kita yang hidup sekarang ini, tapi pembangunan ini harus diketahui, harus dinikmati oleh generasi-generasi 20 tahun yang akan datang. Siapa yang membuat Batam seperti ini? Dengan buku ini masyarakat akan tahu. Dengan buku ini semua orang tahu bahwa salah satu tokoh yang membentuk Batam seperti ini adalah sosok yang bernama Haji Muhammad Rudi. Saya sepakat. Karena macam mana pun ceritanya ini adalah sejarah. Kalau kita nih hidup kita ini sebentar, tapi buku ini hidupnya lama. Betul. Jadi saya senang jumpa Pak Dokter dan dapat hadiah buku datang ke sini. Ya, bagaimana mau membantah faktanya itu persoalannya sekarang ini. Kalau yang ada oknum-oknum yang apa itu, saya kira itu sebuah, kalau seandainya dia pada posisi yang menyenangi apa yang dibuat Pak Rudi, dia akan cakap gitu. Betul. Ya kan? Atau mungkin tidak dapat bagian, biasa gitu. Jadi dalam buku ini siapa saja di dalam buku? Bukan narasumber. Jadi buku ini saya kombinasikan antara secara teori dengan praktek. Secara teori
dalam buku ini kami jelaskan bahwa teori-teori pembangunan yang baik yang ada di Barat maupun yang ada di Indonesia khususnya itu bukan Pak Rudi itu nggak tahu secara teoritis, tapi dalam prakteknya persis sama dengan apa yang dikatakan oleh para tokoh-tokoh, para teoritis yang lalu. Itu hebatnya Pak Rudi. Kalau kita ini kan barangkali gampang membuat teori, tapi dalam prakteknya kita banyak kendala. Terbalik dengan Pak Rudi. Pak Rudi dalam prakteknya, meskipun secara teori dia tidak tahu, tapi kita lihat bahwa pembangunan di Batam itu berbasis bukan hanya pada dinikmati oleh para kelas menengah ke atas ya, tapi pembangunan yang menyentuh pada masyarakat yang kecil sekalipun. Masuk. Itu. Saya pikir begini, saya sendiri pelaku sejarah terkait dengan pembangunan ya. Saya dari tahun 94 ke Batam, itu bandaranya saja tidak representatif. Betul. Bandara. Oke. Kemudian jembatan Barelang juga belum ada. Salah satu dan satu-satunya menjadi ikon kota Batam itu hanya Simpang Jam. Simpang Jam itu pun jamnya kecil, tubuhnya kecil, nggak sampai 5 meter. Nah sekarang kalau kita melihat ikon Batam itu luar biasa banyak. Jembatan Barelang salah satu contoh, Masjid Tanjak, kemudian Laluan Madani, Bundaran Madani, dan lebar jalannya di kota Batam sangat jarang yang kita temui ada jalan selebar di kota Batam dengan kota-kota yang lain, kecuali jalan tol. Yang kita sepakat dulu, kita semua yang hadir di sini bangga nggak kita menjadi warga Batam? Bangga kan? Pertanyaannya, siapa yang menyulap kota Batam, pembangunan kota Batam ini yang tadinya tidak terlalu wah, sekarang membuat kita perasaan kita bangga? Siapa selain daripada Pak Rudi? Dan itu ada dalam masa yang sangat singkat. 10 tahun kurang lebih masa jabatan beliau sebagai wali kota Batam dan ex officio kepala BP Batam. Maka kalau buku ini tidak salah, ini adalah jejak rekam pustaka nantinya yang bakalan hilang sejarah itu tanpa adanya buku ini. Dengan adanya buku ini, maka jejak sejarah Bapak pembangunan kota Batam tidak akan hilang dan melekat terus di mata masyarakat, di mata anak cucu kita nanti, bahwa Pak Rudi lah peletak fondasi pembangunan kota Batam menjadi kota Batam yang baru. Betul. Mungkin Pak Rudi ada yang bisa disampaikan? Kalau saya sama mungkin ya, karena saya dulu itu Pak Rudi masih wakil wali kota. Saya mendampingi beliau di beberapa titik kampanye ya. Ya mudah-mudahan didengar dan saya tidak ada membelokkan sedikit titik komanya. Waktu itu terakhir di Hotel Oasis, beliau kampanye bersama Amsakar dan almarhum Sani dan siapa? Karimun Pak Nurdin. Lengkap itu. Jadi kata Pak Rudi waktu itu, kalaulah saya terpilih jadi wali kota Batam, tolong dicatat, saya akan lebarkan jalan Batam seperti jalan di Singapura yang namanya kawasan Orchard Park. Sekarang sudah mulai di Singapura Pak. Ya, itu terbukti. Ya, betul. Jadi saya nunggu mulai beliau jadi wali kota, saya nunggu janjinya pelan-pelan. Terbukti kawan. Berarti leadership dia luar biasa bagusnya. Betul. Kemudian komitmen integritasnya luar biasa, dan ini orang tidak bisa dianggap sebagai pemimpin biasa, ini luar biasa. Jadi mungkin kita sepakat ya, HMR ini adalah calon gubernur yang kita akan usung. Tapi sebelum kita usung, kita mungkin masyarakat Batam, Pak Haji Masrur, Pak Tarbisi, pengarang buku Pak Dr. Hafid, ya kita mendoakan beliau sehat selalu. Amin. Kemudian juga semoga rasa terima kasih kita kepada beliau menjadi umroh selama ini di Batam juga didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau diikhlaskan untuk jadi pemimpin Kepri sehingga membangun wilayah seluruh yang ada di Kepulauan Riau. Apalagi ibu kota Tanjung Pinang ya, mohon maaf kalau kita jalan agak-agak rempet-rempet sedikit. Artinya infrastrukturnya belum terlalu memadai lah ya. Belum. Jadi memang Pak HMR ini, apapun manusia ini kan tidak ada sempurna, pasti ada kekurangan, kelebihan. Tapi dari 7 kepala daerah yang ada di Kepri dan 1 gubernur,
kita bisa lihat yang mana yang membangun kotanya. Dan situ aja kita lihat. Saya kira lanjut. Dan gini, saya tambahkan sedikit. Kita tidak hanya mau masyarakat Batam menikmati pembangunan sebagus ini. Kita mau masyarakat seluruh provinsi Kepulauan Riau dapat menikmati pembangunan dengan pembangunan yang merata ketika nanti beliau insya Allah sama-sama kita niatkan dan berdoa serta usahakan kalau beliau menjabat sebagai gubernur provinsi Kepulauan Riau dan sama-sama kita dukung nantinya, kita mendoakan bahwa beliau juga bisa membangun beberapa kota kabupaten yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Ya, secara merata dan adil. Betul. Setuju nggak? Setuju. Kan itu yang ditunggu-tunggu sama daerah-daerah lain sebenarnya, Bang. Itu Pak, itu narasi-narasi itu sangat selalu muncul. Bagaimana Bang Rudi sudah memperlihatkan apa yang dibuat di Batam itu juga diharapkan juga orang Karimun dapat, betul. Tanjung Pinang dapat, dan itu sudah dinarasikan jauh-jauh hari sebelum. Saya periksa di Google seluruh Indonesia, coba Ketua. Tidak ada jalan yang seliwer Batam, kecuali jalan tol. Seluruh Indonesia. Cuma di Batam ini. Orang terkejut datang Batam nih. Saya jam itu pengunjung ada orang-orang yang datang terkejut. Jalan. Dan memang itu terbukti. Jadi kita nggak bisa bilang ada yang di medsos. Mohon maaf yang Kesi-kesi gitu. tadi kan. Kesi-kesi. Yang mengatakan pembangunan kesi-kesi. Saya kira kawan ini agak lain kawan. itu kan akun fake, nggak perlu kita komentari. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Cuma kalau kita baca agak lain kawan itu. Jadi marilah kita sama-sama Pak Dokter, buku ini nanti sama Pak Ketua kita kan mau rencana ada pelantikan insyaallah PKSS. Jadi kita akan dari Pak Dokter langsung menyerahkan ke Pak Rudi buku ini. Ya mungkin masyarakat Batam yang kepingin punya buku ini silakan menghubungi Pak Dokter atau Pak Ketua Masrul atau datang ke sekretariat atau ke sini. Kami siapkan bukunya. Nanti saya termasuk yang beruntung nih datang. Bapak beruntung lagi. Dapat biduannya. Jadi satu lagi, berita termisi satu lagi. Kalau tadi mengatakan bahwa orang yang masuk ke Batam akan terkejut dengan pembangunan kota Batam, tapi nanti tolong jangan terkejut ketika Pak Rudi menjadi gubernur ya. Iya. Karena kita sepakatnya jangan terkejut. Karena memang harus kita kasih laluan. Iya. Oke, sepakat. Makanya narasi tadi itu geli pendengarnya. Dan Batam ini seolah akan dijaga sama Nurianto dan Ardio, insyaallah. Amin. Jadi buku ini kan ada di situ. Siapa Pak Dokter nama-nama yang mau terlibat di buku itu Pak Dokter? Tolong Baik, dalam proses penulisan ini kurang lebih 7 bulan, alhamdulillah saya dibantu oleh kakanda kami, Pak Haji Masrul Amin SHM sebagai editor. Semua. Bukan hanya saya yang baca di awal. Per bab saya kirim ke beliau, tolong dikoreksi, berikan masukan apa yang salah, apa yang kurang, dan seterusnya sampai bab terakhir. Kerjaan editor seperti itu. Kemudian yang mensupport kami juga adalah beliau, Bapak Ahmad Bekam. Kebetulan beliau juga ketua umum PKSS. Kebetulan dalam posisi dia adalah ketua umum PKSS, Perkumpulan Kekerabatan Sulawesi Selatan di tingkat pusat. Ya, jadi bukan Kota Batam ya, tingkat pusat. Bayangkan PKSS ini bukan hanya di Kepri, Kalimantan Utara baru-baru dia lantik, beliau yang melantik. Jadi supporting beliau kepada saya sebagai seorang penulis itu juga akan ditularkan pada supportingnya ke daerah-daerah lain dalam hal pembangunan juga. Mudah-mudahan dengan majunya Pak Rudi di Pilgub ini, kita berharap mudah-mudahan masyarakat Kepri tentu berharap pembangunan yang sama apa yang terjadi di Batam kan. Apa yang terjadi di Batam ini kan juga ingin dinikmati oleh masyarakat di Karimun, Tanjung Pinang, Anambas juga sampai Kalimantan. Mereka pasti memimpikan bagaimana daerahnya juga dibangun seperti itu. Insya Allah kalau Pak Rudi jadi gubernur, saya yakin dia tidak tinggal diam. Karena memang karakternya mereka adalah karakter pembangunan. Jadi dia sederhana orangnya, dia nggak macam-macam. Tapi tegas, apa yang dia katakan harus dibangun, apapun kendalanya jalan. Dan itu sudah dia buktikan di Batam.
Terus nama yang terakhir Pak Dokter masih ada Kemudian berikut, nah ada Pak Zulkarnain. Dr. Gustian Riau. Dia juga mensupport kami, dia selaku Kepala Dinas Perindak ya? Iya, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam. Kemudian Asosiat Profesor Dr. Insinyur Larissa ST MTIPL. Kebetulan sekarang dia adalah Rektor Universitas Ibnu Sina. Macam TV1 ya. Dan terakhir adalah orang tua kita Pak Zulkarnain HN SST. Beliau adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batam. Jadi bukan buku kaleng-kaleng. Ini buku terdaftar di Perpusnas. Perpustakaan Nasional ya. Perpustakaan Nasional. ISBN-nya dikeluarkan oleh Perpusnas. Bukan kaleng-kaleng. Bukan cuma casing. Dan penulisnya jelas juga bukan kaleng-kaleng. Bisa dibayangkan ini. Petinggi PKSS semuanya 3-3 di sini coba. Mau katakan bahwa lahirnya buku ini tidak terlepas dari kontribusi para petinggi PKS pulang ke kerabatan Sulawesi Selatan ya. Di samping kiri saya, inilah tokoh-tokoh yang mensupport lahirnya buku ini. Berterima kasih kepada beliau dan masyarakat Batam. Kami tokohnya, tapi ini mentornya. Oke. Iya. Tutup. Pak MC. Ya, itu ya. Alhamdulillah saya ini jadi keluarga PKSS ya. Woi mantap. Dikasih ular daeng ya. Daeng apa? Daeng transmisi. Anti transmisi. Kita bisa bersua di PKSS. Pasti setelah ini pasti ada yang lebih menarik. Puisi dulu. Ya, oke. Belum itu kita puisi dulu. Satu bait. Wah, puisi apa tuh? Pantun aja. Tanjak bukan sembarang tanjak tercacak di kepala, lagak bukan sembarang lagak mendulang adat budaya. Begitu alasannya begini. Kami orang-orang Bugis mengatakan begini. Linggis bukan sembarang linggis, tapi linggis untuk membelah kayu. Bugis bukan sembarang Bugis, tapi Bugis untuk membela Melayu. Ada penglingisnya ya. Oke, thank you.